Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Baik, pertemuan yang keempat ini chapter keempat juga kayak desain produk barang dan jasa. Ini sebenarnya bercerita tentang bagaimana sebuah produk itu diciptakan, dibangun, dan dikembangkan, ya berdasarkan produk dan jasa yang didasari konsep teknologi kemasan dan layanan. Jadi desain itu memang bercerita tentang menciptakan, membangun atau mengembangkan produk dan jasa yang tentunya didasari sebuah konsep teknologi kemasan dan layanan. Kita lihat sekarang banyak sekali rekan-rekan semua, ya kalian semua bisa lihat desain produk, ya. Mungkin ada bagian di mute ya, yang lain di mute gitu, lain Pak ya. Jadi tidak terdengar suara. Lalu apa sih yang kita maksudkan dengan produk atau jasa itu? Sebetulnya itu adalah sebuah kepuasan yang kita tawarkan kepada produsen, kepada konsumen yang ditawarkan oleh kita sebagai produsen misalnya atau pemberi jasa, sehingga ini bisa menjadi hal yang sangat menarik ya, sangat menarik untuk orang untuk melakukan mendapatkan sebuah produk dan jasa tersebut. Oke, dan salah satu hal yang terkait dengan strategi, manajemen strategik itu adalah kita berusaha untuk membangun kompetensi tertentu dan kustomisasi suatu produk dan jasa. Jadi ada keterlibatan di situ pelanggan. Itu yang terbaik, strateginya seperti itu. Ada kustomisasi. Custom itu adalah sebuah keterlibatan pelanggan nantinya. Kompetensi tertentu itu memang memiliki kompeten sebuah desain produk jasa itu, ya produk itu. Sehingga apa strateginya itu berada dalam tataran keputusan produk atau produk decision. Ada banyak hal ya strategi produk yang biasa ditawarkan di manajemen strategik itu. Tentunya untuk pemenuhan permintaan pasar, diantaranya ada differentiation atau beda. Produk kita memang beda, gitu ya. Kalau orang memang beda itu adalah differentiation. Kayak kita lihat kalau merek-merek ternama itu memang beda loh. Memang dia beda dalam meletakkan desain dan produk jasa, baik secara kualitas dan sebagainya. Ya. Kemudian low cost. Low cost juga adalah strategi produk sehingga kita bisa menawarkan lebih produk desain. Ya. Kemudian rapid respon cepat. Ketika sebuah mobil ditawarkan, kemudian ada beberapa tanggapan atas respon tadi terhadap mobil tersebut, maka itu adalah sebuah rapid respon bagi industri manufakturing mobil tersebut ya. Misalkan saja sebuah mobil Toyota, kita sebut saja merek ya karena kita di sini adalah kampus yang bebas kita bercerita apa aja ya. Rapid respon itu ketika orang protes terhadap sebuah produk, misalnya dia tidak irit, kemudian desainnya itu tidak security, gitu ya. Itu akan cepat direspon oleh Toyota, gitu ya. Lalu ada lagi yang keputusan produk terkait dengan strategi produk itu yang mengkombinasikan. Jadi ini ya, ini awalnya seperti itu. Jadi kita masuk ke dalam bagaimana pemilihan produk dan jasa, rekan-rekan semua ya. Pemilihan produk adalah proses pemilihan produk atau jasa untuk dapat disajikan kepada pelanggan atau klien, jadi konsumen ya. Jadi contohnya seperti ini ya, kita berada di level mana? Gitu. Orang seperti juga akan berada seperti itu. Angsa pasarnya di mana itu adalah pemilihan produk juga. Ada rumah sakit yang memang spesialisasinya misalnya berada diarahkan kepada jenis pasien. Ada rumah sakit jantung, ada rumah sakit mata, ya, ada juga rumah sakit yang memang
untuk ibu dan anak, rumah sakit bersalin, ya. Dan itu sebuah spesialisasi yang memang pemilihan produk dan jasa, sehingga konsumen tidak akan susah, tidak akan sulit untuk memilih produk dan jasa tersebut, ya. Mengarah ke sana. Ada mobil yang dinamakan MPV untuk warga, ada SPV yang memang karakternya itu untuk jalan yang jelek cukup baik. Ada juga mobil yang irit-iritan gitu, beradu irit. Nah, itu juga ada mobil yang beradu irit, ya. Tentunya ada setiap sebuah produk ada yang diunggulkan, juga ada yang disembunyikan kelemahan. Oke. Ya, ini ada contoh pada sebuah strategi Toyota ketika dia merespon dengan cepat, ya, terhadap desain mobilnya. Misalnya dia bisa melakukan desain, artinya baik itu misalnya make up-nya gitu, ya, atau perubahan desain total, itu memang menarik, sehingga dia terus melakukan kajian-kajian, melakukan survei-survei pasar terhadap desain mereka, ya. Jadi orang itu biasanya ngelihat gini, ya, kalau desainnya menarik, orang ada pertama minat. Sebuah desain produk itu membuat orang menjadi, di awal cerita itu the first impression-nya itu. Jadi ada first impression pertama mereka itu akan membuat mereka tertarik, ya. Namanya first impression. Itu sangat terkait dengan desain produk dan jasa. Sebelum kita memahami sebuah sebuah desain, kita juga harus memahami siklus hidup produk, dinamakan produk life cycle, ya. Bagaimana produk-produk dilahirkan, mereka hidup dan mati, mereka berkembang, gitu, ya. Ada 4 fase, 4 fase yang perlu rekan-rekan semua kenali, gitu, ya. Ada introduction, ada growth, ada maturity, ada decline. Ada perkenalan, ada pertumbuhan, ada kematangan atau dewasa, ada lagi decline, penurunan, ya. Kayak hidup aja, kayak hidup kita juga seperti itu, ya. Mengalami introduction, kita mengenal semua dunia ini, kemudian kita tumbuh, kita dewasa, dan kita mengalami penurunan kapasitas diri kita, ya. Oke, ini produk life cycle digambarkan sebagai manusia, ya. Ada introduction, ada growth, ada maturity, dan ada decline. Itu, ya. Sebentar, ini ada disampaikan di sini adalah product is launch. Ketika produk pertama kali diperkenalkan, launching, ya. Ada series growth slowly, ya. Pak, permisi sebentar. Oke, sebentar, ya. Silakan.
Baik, kita lanjutkan ya. Bagaimana? Sudah jelas lagi ya suara ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ada yang Iya, Pak. namanya pengembangan produk ya. Jadi, wah ya ini. Nah, ini kelewatan enggak? Bilang sendiri nanti. Kita tadi berbicara ini produk life cycle. Kita lanjutkan. Ada ketika produk itu di launching, sekarang sampai ke sana ya kemarin ya. Ada ketika sebuah penjualan, para sales mulai, misalkan saja itu mulai menjual secara cepat gitu, ya, tumbuh kemudian maturity, penjualan akan mulai naik slowly dan akhirnya advertising expenditure juga pengeluaran iklan juga semakin tinggi gitu ya untuk mempertahankan maturity tadi, dan pada akhirnya juga mengalami decline kayak mobil gini ya, mobil itu juga ketika introduction kemudian growth tumbuh, mobilnya banyak diminati, kemudian terjadi kedewasaan maturity dan dia mengalami penurunan decline ya. Seperti itu juga tergantung sebuah produknya. Ada produk-produk yang tidak seperti itu ya. Ada produk-produk yang memang unik dan memang mengutamakan sebuah kualitas dan gengsi itu tetap juga mengalami maturity yang terus dipertahankan oleh mereka ya. Ini ada penjualan, ini waktu ya. Dan ini ada salesnya. Oke. Ini kalau kita lihat bagaimana kaitannya life cycle tadi, produk life cycle dengan penjualan, biaya dan keuntungan, maka ini kita lihat bahwa pada fase perkenalan dan pertumbuhan kita mengalami arus uang yang negatif ya. Jadi memang biasanya orang akan membakar uang, artinya money burning yang terjadi ketika melakukan introduction dan pertumbuhan di awal. Namun ketika itu grafiknya sudah mulai naik itu, ketika itu terjadi arus kas yang masuk, maksudnya cash in-nya akan menjadi baik. Itu kita mulai panen atau mulai memetik hasil dari sebuah penjualan produk tersebut. Tentunya antara fase perkenalan pertumbuhan membutuhkan waktu dan membutuhkan modal. Oke, membutuhkan modal kerja yang memang tidak sedikit ya. Jadi kalau kalian nanti menjadi seorang manajer atau menjadi pimpinan yang atau juga memiliki sebuah usaha, yakini dengan proses ini karena produk life cycle ini terjadi pada setiap produk ya. Jangan begitu butuh kadang-kadang 2 tahun sampai 3 tahun atau sampai 5 tahun itu hanya berada pada fase perkenalan dan fase introduction dan growth ya, pertumbuhan. Oke. Lalu dia mengalami mengalami keuntungan pada fase pemasangan, itu masuk uang kita masuk, cash in kita banyak. Lalu memang produk itu ketika kita berusaha melakukan iklan, misalnya pengembangan dan sebagainya, tapi pada akhirnya juga akan mengalami decline. Ada kejenuhan orang terhadap produk tersebut ya. Saya kira itu dia. Orang dulu rame-rame lah bikin nasi goreng. Rame-rame di mana-mana ada semua nasi goreng, ya. Rame-rame orang makan nasi goreng, tapi lama-lama ya ada nasi goreng yang 10 ribuan itu rame orang makan, ya. Sekarang sudah mungkin awal-awalnya kafe tingkat pertumbuhan kafe juga, kafe-kafe kopi kafe itu juga awalnya memang agak terseok-seok, tapi dihantam dengan pandemi ternyata mereka tetap bisa, karena mereka sudah melewati fase yang namanya introduction ya. Mereka sudah masuk ke dalam, ada beberapa kopi kafe itu memang berada dalam proses kematangan ya. Oke, jadi kalau nanti rekan-rekan semua ada yang memang punya usaha, pengen buka usaha atau produk dan jasa, memang seperti ini. Pelajari ini, yakini ini, ya. Oke. Nah, ini adalah siklus hidup sudah Pak jelaskan tadi ya, ada produk perkenalan, ya, lewat saja ini
ya pada pasti penurunan memang manajemen agak perlu sedikit kejam, misalnya menghapus produk tertentu, misalnya mengeliminate, misalnya pada Honda dia mengeliminate beberapa produk mereka, gitu ya, misalnya Mobilio dia eliminate, gitu ya. Oke, lalu ada lagi yang namanya di dalam pemilihan produk ini juga ada analisis produk berdasarkan nilai value of produknya apa, gitu ya. Jadi kita berusaha mengurutkan produk secara menurun berdasarkan kontribusi uang setiap produk bagi perusahaan. Jadi mana sih yang paling produk-produk, mungkin dalam Honda juga memiliki banyak produk ya, mana produk mereka yang paling stabil, mana yang paling mendapatkan keuntungan tinggi, gitu ya. Benar sekali, misalnya sekarang di Honda, kita ambil aja merek Honda, itu ada mobil misalnya apa yang kecil itu? Kecil itu apa? Di bawah mobil itu mobil apa? Ya, lupa apa ya? Mobil-mobil city car ya. Itu sebenarnya di Honda lagi panen, gitu ya. Ramai-ramai orang membeli mobil Brio ya. Brio itu rame-rame orang beli. Jadi mereka itu kalau lihat kita itu dia menggunakan prinsip Pareto. Fokus pada permasalahan sedikit tapi penting. Jadi dia akan fokus misalnya kepada produk tersebut ya. Bagaimana produk itu karena memang menjanjikan untuk mendapatkan kas masuk ya. Jadi omsetnya. Jadi total revenue-nya itu lebih banyak dipengaruhi oleh misalnya Brio. Karena secara kuantitas mereka dapat menjual lebih banyak ya. Ini kalau kita lihat sebuah analisis berdasarkan nilainya, lalu kita masuk ke dalam tahapan bagaimana menghasilkan atau menciptakan produk baru tadi ya, produk-produk yang tidak perlu harus dibuang dan digantikan karena perusahaan menghasilkan hampir semua pendapatan keuntungan dari produk-produk baru ya. Ya, jadi produk-produk yang tidak perlu yang harus dibuang ya. Artinya produk-produk yang tidak perlu harus dibuang dan memang harus digantikan karena memang ada peluang kita mendapatkan keuntungan atau income dan revenue dan income ya. Kalau pendapatan ke revenue, kalau enggak ya ke income ya dari produk-produk baru. Jadi banyak sekali kita lihat gitu, misalnya di iPhone produk-produk lama mereka harus buang ya. Apalagi di produk-produk yang menawarkan teknologi banyak sekali yang menghapus, mengeliminir produk-produk lama. Dia yakin bahwa sebuah produk-produk baru itu akan menghasilkan pendapatan itu. Karena terjadi perubahan pada TV, TV ya menjadi LCD TV, misalnya menjadi LED TV, sekarang Smart TV dan sebagainya. Ya, radio menjadi radio satelit, gitu. Ya, sekarang pakai smartphone ya. Telepon kabel menjadi telepon genggam, BlackBerry, Walkman dan sebagainya. Pada jasa misalnya terjadi WhatsApp misalnya, ada Telegram dan sebagainya. Ya, ini Telegram juga sebelumnya ada juga. Oke. Yang perlu kita cermati pada slide ini yaitu bagaimana perusahaan dapat menghasilkan keuntungan ya dengan memusatkan perhatian dengan semangat pada peluang-peluang. Ada peluang sih ketika kita ingin sebuah produk itu, desain produk kita dikenal, produk kita itu. Yang pertama kita memahami pelanggan, kenali pelanggan, gitu ya. Pelanggannya mau gimana gitu ya. Kalau jasa misalnya dari aplikasi, pelanggannya mau ada wifi. Kemudian perubahan ekonomi, bagaimana ekonomi ke arah kebijakannya bagaimana. Kita lihat ya apa mendukung UMKM atau arahnya ke syariah atau bagaimana. Itu kita juga lihat ya. Kemudian sosiologi dan demografis daerah-daerah juga kita perhatikan yang strategis di mana. Kemudian teknologi ini saat ini sangat betul-betul mempengaruhi desain produk dan jasa. Kemudian politik dan peraturan, aturan-aturan perpajakan juga harus dipahami untuk kita melihat peluangnya bagaimana ya. Lalu kita juga ada kebiasaan pasar, ada juga bagaimana
pasar merespon sebuah produk itu kebiasaan pasar bagaimana. Standar profesional itu juga diutamakan para manajernya, kemudian para pemasok dan distributor juga diutamakan ya. Oke. Ya, perusahaan memimpin pasar seperti iPhone itu ya, produk iPhone itu ya, seperti Apple gitu, itu memang banyak menghasilkan penjualan yang produk yang berumur kurang dari 5 tahun. Ya. Jadi memang desain produk baru itu sangat terus dikembangkan, dibutuhkan oleh konsumennya. Banyak upaya yang terus dilakukan dalam memperkenalkan produk baru untuk dapat tetap hidup. Nah, ini juga suatu usaha bagi pemilik produk tadi agar produk baru ini dapat tetap hidup. Oke, di Gojek kan banyak sekali pengembangan. Di Gojek Indonesia itu banyak sekali pengembangan. Ada dua pasar, ada dua emak gitu ya. Ada lagi ibu bapak dan ibu anak ya. Terserah, banyak sekali ibu yang gitu ya. Ya. Di antaranya adalah pemilihan, definisi, perancangan produk yang berulang-ulang. Ada produk yang dirancang berulang-ulang ya. Kalau kita lihat kayak di Arloji banyak produk yang berulang karena memang ada banyak peminat yang melakukan menginginkan produk itu tetap ada. Makanya ini nanti desain seperti ada pengenalan desain produk juga harus memahami pelanggan ya. Lalu pemahaman berikutnya adalah terhadap pengembangan produk ya. Sistem pengembangan produk adalah sebuah strategi produk ya. Tentunya yang menghubungkan keputusan produk dengan arus uang. Jadi ada keputusan produk dengan arus uang, ada dinamika pasar di situ ya. Oke. Lalu sebuah perusahaan harus mempunyai dana untuk mengembangkan produk, memahami perubahan yang terus terjadi di pasar. Lalu potensi apa yang kita butuhkan. Jadi pengembang produk itu akan terkait juga dengan dinamika pasar, terkait juga dengan siklus hidup produk tadi, produk life cycle, dan kemampuan perusahaan itu sendiri ya. Apakah perusahaan itu memiliki dana untuk pengembangan? Ada R&D di sana, namanya research and development. Nah, itu sebaiknya sebuah manufaktur memiliki R&D-nya ya, di industri dikenal litbang, penelitian dan pengembangan. Ya, itu ya. Dan pengembangan produk ini ada kayak seperti tool seperti survei pasar, tapi yang dinamakan dengan QFD. Nah, QFD. Apa QFD ini? Kita coba akan bongkar sedikit ya. Namun sebelum itu kita lihat tahapan dari pengembangan produk. Pertama memang ide dari banyak sumber, mungkin dari pelanggan, lalu apakah perusahaan mampu melaksanakan ide tersebut. Jika kita lihat tahu diri ya gitu ya, bagaimana persyaratan pelanggan untuk memenangkan pesanan itu juga, lalu spesifikasi fungsional, bagaimana produk kita akan berfungsi memenuhi keinginan pelanggan ya, lalu bagaimana produk itu juga akan dibuat, itu juga tahapan dari pengembangan produk. Lalu kita meninjau desain, apakah spesifikasi produk ini memang produk kita itu adalah cara terbaik kita dalam memenuhi keinginan pelanggan, gitu ya. Sekarang ini banyak sekali pencurian desain ya. Ada misalnya, makanya mereka berlomba gitu. Misalkan saja ada produk Samsung, HP Samsung yang didesain secara baik, ternyata itu bocor desain, maka didulukan oleh Vivo misalnya. Nah itu sih, memang redesign itu menjadi hal yang kita sebut dengan blueprint, jadi sebuah yang rahasia juga, rahasia bagi sebuah perusahaan ketika mengembangkan desain mereka ya. Kalau ketika kita sudah lempar ke pasar, itu ada perkenalan pasar, uji pasarnya, lalu kita evaluasi. Terakhir adalah apakah produk kita berhasil diterima oleh masyarakat atau tidak, konsumen atau tidak ya. Nah ini baru kita fokus kepada QFD. QFD apa QFD? Ya, QFD adalah semacam mirip-mirip juga dengan survei pasar, tapi menggunakan tool yang terstruktur ya, terukur gitu ya.
proses penetapan permintaan pelanggan, keinginan pelanggan, dan menerjemahkan keinginan pelanggan itu ke dalam atribut. Atribut itu cara ya yang dapat dipahami oleh setiap bagian fungsional. Jadi bagian di dalam perusahaan itu akan memahami apa yang harus mereka lakukan, tingkat kepentingan apa, kualitas tingkat kepentingan pelanggan terhadap produk itu yang terkait dengan bagian fungsional mereka, ya itu. Dan pendekatan QFD, Quality Function Development ini dikenal dengan rumah kualitas atau House of Quality. Ya, rumah kualitas ini bagian dari proses penyebaran fungsi kualitas. Ya, jadi dia punya matrik. Matriknya itu matrik perencanaan dan menghubungkan, dan matrik itu berhasil menghubungkan keinginan pelanggan dengan bagaimana perusahaan akan memenuhi keinginan tersebut. Ya, ini salah satu cara of quality. Ada lagi misalnya quality function development pakai prototype gitu ya. Pakai waterfall gitu ya. Jadi ada re-engineering ya. Kalau kita di situ masih ada rekayasa terbalik ya gitu juga termasuk dalam konteks memahami permintaan pelanggan. Ada 7 langkah dasar untuk membuat rumah kualitas. Kita kenali keinginan pelanggan, lalu bagaimana produk tadi bisa memuaskan keinginan pelanggan, menghubungkan keinginan pelanggan tadi dengan bagaimana produk akan dibuat untuk memenuhi tersebut pelanggan. Ya, kenali juga hubungan dari jumlah bagaimana perusahaan lain pesaing juga melakukan hal yang sama. Memang ini adalah suatu identifikasi ya, suatu pendidikan bagaimana apakah perusahaan pesaing itu juga melakukan hal yang sama ya, itu yang paling penting ya. Lalu kita lakukan evaluasi produk pesaing, lalu menentukan karakteristik yang kita inginkan. Jadi atribut yang kita inginkan bagaimana. Kita lihat ini ada seperti gambar rumah. Ini adalah hubungan antara ini ada item-item hubungan antara hal yang dapat kita lakukan ya. Tingkat kepentingan pelanggan, ya ada poinnya 5 yang tertinggi. Ada penilaian misalnya baik, sedang, dan jelek. Ya. Ada menilai kompetitif, pesaing, ini ada penilaian standar seperti itu. Nilai-nilai lalu kita melakukan pembobotan, bagaimana? Nanti Pak contohkan satu saja ya. Lalu ada evaluasi teknis, dan akhirnya ini masuk ke dalam fungsional perusahaan tersebut ya. Ini kita contohkan, ini ada produk misalnya, ya katakanlah sebuah produk smartphone ataupun produk yang memang ada membutuhkan indikator ringan, ada mudah digunakan, dapat diandalkan, mudah dipegang ya. Kemudian juga ada juga di situ terkait dengan kebutuhan hemat listrik misalnya, apakah dia irit listrik ya. Adakah komponen aluminium yang membuat dia menjadi ringan? Ya, kemudian ada lagi autofocus, misal kamera misalnya, misalnya ada kameranya autofocus misalnya. Sekali teman rekan-rekan semua yang memang mengandalkan sebuah smartphone yang memiliki kemampuan foto yang menarik ya. Kemudian ada pen palette-nya. Jadi pen palette itu ada untuk memberikan warna ya. Kemudian desain ergonomis, mudah dipegang ya, ergonomis ya. Lalu kita coba contoh. Ini contohnya ya, rekan-rekan semua ya. Kalau di sini kan ada penilaian ya. Begini. Coba lihat di atas kanan, ya atas kanan sekali, itu ada nilai, ada ketika dia merah buletannya itu hubungan yang tinggi nilainya 5. Lalu hubungan yang sedang nilainya 3. Lalu hubungan yang rendah nilainya 1. Oke, kita lihat bagaimana produk kita dalam misalnya kita mau desain ergonomis, misalnya ergonomis, berapa penilaian dari pelanggan misalnya penilaian kita nggak gitu ya, ergonomis ya nggak
kita juga lihat pada desain kita apakah mudah digunakan pada desain algoritma kita itu ya, ternyata memang cukup baik ya. Tiga ya, tiga. Kemudian dapat diandalkan, tidak ada orang di situ masih absen di situ. Apakah mudah dipegang? Waduh, ternyata desain kita misalnya stabil gitu ya. Hanya biasanya warnanya hitam gitu. Ada warna-warna yang lain gitu, ada dua warna aja, putih sama hitam gitu ya. Nah, nilai-nilai ini menjadi sebuah pembobotan ya. Misalnya seperti ini pembobotannya ya. Misalnya kalau kita mau lihat ini ada 1, nilainya itu 3 sebenarnya untuk ringan. 1 dikali 3. Oke. Lalu kita juga lihat ini nih nilainya 3 nih untuk mudah digunakan, tapi bobotnya itu 4 paling tinggi ya. Maka 3 dikali 4 sama dengan 12 ini. Kemudian mudah dipegang dalam desain ergonomis 3, kita dapat nilai yang tinggi 5 ya, sehingga 2 dikali 5 ya. Namun yang paling tinggi kalau kita lihat di sini adalah apa yang diinginkan pelanggan banyak sekali menginginkan bahwa itu dapat diandalkan. Oke. Jadi ketika dapat diandalkan, mereka merasa tidak dapat diandalkan. Memang semua desain ringan bisa ya, tapi kurang bisa diandalkan. Misalnya saja prosesornya di dalam smartphone itu kurang baik, memorinya kurang lah gitu ya, kurang baik. Aplikasinya juga, OS-nya juga, operating systemnya memang ketinggalan gitu ya. Android-nya Android lama. Jadi orang juga akan melihat itu ya. Apakah memang bisa diandalkan? Ya tidak juga ya. Sehingga mereka akan tidak memberikan penilaian. Ketika tidak memberikan penilaian, kita tidak bisa melakukan pembobotan. Oke. Nah, dari sana kita lihat bagaimana pesaing. Nah, pesaing juga seperti ini. Pesaing terhadap ini dia G ya, baik ya. Dan bagian ini juga baik. Dan ini ada pesaing perusahaan A, F nilainya ya juga sedang ini. Kemudian P dan D ada yang ini sama aja, dapat diandalkan, ada yang lebih dari kita ya gitu. Ya, ini penilaian kompetitif itu penilaian terhadap perusahaan pesaing ya. Nanti di bawah itu adalah sebuah hitungan lagi yang bisa kalian pelajari lagi ya, bagaimana. Saya kira ini sudah bisa dipahami lah sedikit ya. Itu pendalamannya memang ke depan ini banyak dipelajari lagi di tataran S2 ya, MM gitu ya. Paling tidak saudara-saudara rekan semua sudah mengenal dengan CFD atau quality tadi ya. Di S2 juga ada pelajari banyak itu, jadi disosialisasikan lagi di dalam ya. Lalu kita dalam mengembangkan produk perlu mengorganisasikan, karena manajemen tentunya harus mengorganisasikan sebuah pengembangan produk. Ada tim-timnya yang terlibat. Tim apa saja sih? Karena tim development itu membentuk sebuah tim. Misalkan development itu membentuk sebuah produk, tim yang bertanggung jawab mengubah permintaan pasar menjadi suatu produk yang dari tahap keberhasilan. Itu ya, ada rekayasa atau konfluen. Ini dia melakukan lintas fungsi atau cross functional team. Dengan demikian mereka bisa memasuki area mana, area produksi dia masuk ya, dia masuk juga ke area finance, masuk ke area SDM. Itu orang-orang yang melakukan kemampuan memproduksi dan merekayasa nilai, memperbaiki kualitas, meningkatkan kualitas, mendesain sesuai dengan keinginan pasar, pemeliharaan dan penggunaan dari produk tersebut ya.
mendefinisikan penggunaan value produk, ya. Oke. Ya, kemampuan kita dalam tim ini pada akhirnya membentuk sebuah tim yang terorganisasi tadi pada sebuah R&D, Research and Development, apa yang keuntungan? Kita akan mengurangi kerumitan produk. Artinya, kita akan meminimalkan sebuah resiko waktu yang akan kita sesuaikan, ya. Kemudian standarisasi tambah dari berbagai kita R&D-nya, lalu kita kenal dari produk, lalu juga kita desain yang memang tangguh. Oke, desain yang memang menjadi beberapa permasalahan dari sebuah pengembangan produk untuk membentuk sebuah desain produk dan jasa, ya. Pertama, sebuah desain itu terhadap kompetitif dia lumayan tangguh, ya, ketika ada kompetitif. Kemudian desainnya moduler. Nah, moduler artinya terstruktur. Nah, ini ada tahap-tahapannya gitu. Ada modul-modulnya gitu, ya. Kemudian ada computer aided design. Ini biasanya banyak di industri, ya, di industri misalnya robotik atau industri kimia juga ada sudah computer aided design. Ini ada membuat desain, ya, membuat desain, lalu ada computer aided manufacturing, menerjemahkan sebuah CID ke dalam CAM. Jadi ada 3-4 ini ada keterkaitan, ya. Sebuah computerized yang melakukan, misalnya ada AutoCAD di situ misalnya, ya. AutoCAD tersebut langsung masuk misalnya ke dalam sebuah bagaimana manufaktur menerjemahkan tersebut, ya. Kalau teman-teman yang rekan-rekan bisa diskusi dengan anak-anak elektro, ya, atau anak-anak ya, sipil juga masuki barang itu masih dalam proses di depan kita, kampus kita. Sebelumnya, para manajemen kita, direktorat dan para pimpinan di Muhammadiyah itu sudah melihat jadinya bagaimana melalui sebuah virtual reality. Dia akan tahu berada di mana. Posisi dekan ada di mana. Sampai ke toilet juga tahu. Toiletnya ada di mana, bentuk toilet dari mana, sebelah mana, gitu, ya. Dan jaringan internetnya ada dalam virtual reality. Jadi tangganya di mana, liftnya di mana, gitu. Di virtual itu seakan-akan baru naik lift, kemudian dia berada di lantai 2 atau lantai 3, apa yang mereka lihat di lantai 2 dan 3 nanti akan dibuat seperti itu juga. Itu namanya teknologi virtual reality. Jadi sebuah desain yang langsung dibuat di manufacturing misalnya, kemudian dibuat juga virtual reality. Nanti orang akan melihat bahwa targetnya seperti itu nanti, ya, gambar. Yang ini desain modul-modul dapat dipertukarkan dengan mudah. Ya, ini ada contoh hari bisa menggunakan mesin garam dan industri suspensi perbedaan latih untuk memproduksi beragam barang. Jadi modul-modul ini kadang-kadang misalnya satu motor dipakai juga modulnya di Aerox. Itu desain modulernya seperti itu. Ada lagi desain moduler yang didasari demografis, ada juga. Di Jepang itu misalnya ada satu daerah yang memang cukup yang membangun
yang membuat sebuah knalpot saja, knalpot Yamaha, dia khusus membuat. Ada lagi yang membangun, membuat atau mendesain atau memproduksi mesin, lalu itu di assembling, ya, disatukan, diintegrasikan di sebuah pabrik. Itu ada modul-modul yang dibuat berdasarkan demografi. Oke, sebenarnya modul terpisah, ya. Kayak sebuah Iron Man itu meletakkan beberapa alatnya, beberapa modulnya itu dari berbagai tempat. Kalau kalian lihat film Iron Man itu, ternyata Iron Man itu terdiri dari beberapa modul. Ketika dia mau menjadi sebuah Iron Man, ya. Itu ya, kira-kira contoh saja. Ini komputer aid sudah Pak sampaikan, virtual reality sudah Pak sampaikan juga. Ini ada lagi persaingan berdasarkan waktu. Pemahaman tentang kompetitif, ya. Bahwa kompetitif itu kita berlomba bagaimana mengembangkan produk dan melemparkannya, ya, baik ke pasar juga dengan cepat. Mengembangkan produk dengan cepat dan melemparkan pasar. Kita juga ada, belum sempat kita kebeli iPhone 10 sudah iPhone 13, ya. Belum sempat kita kebeli iPhone 7 sekarang sudah iPhone 12. Lalu kita harus benar-benar memahami sebuah desain produk itu butuh kita. Jangan nanti ada faktor fisiologis yang mempengaruhi seorang untuk melakukan sebuah desain, ya, untuk membeli sebuah desain, ya. Ada ini contoh selain HP, misalnya pada iPhone juga ada pada obat. Ketika sebuah perusahaan obat menginvestasikan waktu rata-rata 12 sampai 15 tahun dari dana sebesar 200 juta sebelum mendapat pengesahan atau terhadap obat tersebut. Oke, kecuali dalam emergensi seperti vaksin. Vaksin itu kan memang disetujui oleh WHO untuk digunakan karena dalam kondisi darurat, vaksin darurat namanya. Ya. Namun nanti vaksin itu, dari misal 5 vaksin yang ada itu, mungkin dari 1 saja yang sukses. Atau Sinovac, atau pada proses 12 tahun ke depan, gitu ya. Atau 10 tahun ke depan itu mungkin 1 aja yang digunakan. Ya, yang banyak yang sukses. Mungkin yang AstraZeneca orang tidak ambil karena memang efeknya yang tinggi, gitu. Ada Johnson & Johnson loh, vaksin ada Johnson & Johnson kayak bedak bayi ya, bedak bayi ya, Johnson & Johnson. Ini pengembangan produk, kontinuitas, ada pengembangan eksternal, aliansi, ya. Bisa melakukan aliansi, pengembangan usaha patungan, lalu membeli teknologi, itu juga internal, ada imigrasi produk yang ada, itu bisa dilakukan strategi, ya, pengembangan itu baik secara eksternal maupun internal. Kita bergabung dengan beberapa aliansi perusahaan, ya, itu. Oke, karena Microsoft bergabung dengan IBM, gitu ya. Lalu yang berikut adalah mendefinisikan produk, ya, rekan-rekan semua, ya. Jadi bagaimana mendefinisikan produk? Produk itu yang kita lemparkan ke pasar. Itu sebuah desain produk itu memang harus didefinisikan, ya. Nah, ini maksudnya begini, dari segi fungsinya harus didefinisikan. Ini apa nih, gitu ya. Kemudian juga dari segi kandungan juga didefinisikan. Bagaimana membuat mie instan juga ada gambarnya loh. Meskipun kalian sudah jago bikin mie instan, tapi tetap ada gambar. Karena ini harus didefinisikan sebuah produk itu, ya. Oke. Mie instan itu adalah produk yang menurut Pak, ya, oligopoli. Jadi oligopoli itu barangnya sama, pemainnya banyak. Ya. Apa yang dapat dilakukan oleh itu, ya, itu yang apa manfaat dari itu didefinisikan, ya. Soalnya di HP juga ada videonya, gitu. Ketika iPhone melempar sebuah smartphone terbaru mereka mendefinisikan fungsinya dari produk tersebut, ya. Oke, produk tersebut dirancang dan berusaha menentukan bagaimana fungsi tersebut dapat dicapai, ya, dirancang dan bagaimana fungsi. Karena saat jam alarm diproduksi, ini contoh saja, ya. Kemudian kita contohkan lain. Kemudian daftar bahan baku, mendaftarkan sebuah komponen. Kalau kita lihat, meskipun instan itu kecil, dia ada daftar bahan baku mereka. Oke, cobalah kalian, ya. Apapun yang ada, dia mendefinisikan bahan baku, ya. Apa aja sebenarnya itu, apalagi yang kuliner itu ada daftar bahan baku, ya.
malah sebuah industri kimia sudah tertarik sekarang untuk mendaftarkan semua bahan baku komponennya baik secara pasar maupun secara yang industri, ya. Ini, nah ini jasa makanan, saya rasa Chat juga kimia juga sudah memiliki rumus, malah mereka memiliki rumus gitu ya, jika melakukan pencampuran sebuah cat warna itu juga ada rumusnya. Nanti kalau kalian beli cat tidak ada itu. Pada produk film didefinisikan dengan naskah film, ya, gitu ya. Produk film bisa juga didefinisikan dengan naskah film atau trailer, ya. Memang mendefinisikan itu banyak cara pakai naskah atau sinopsis, ya. Mereka melempar sinopsis. Ini ceritanya apa sih film ini? Gitu. Conjuring 2021 nih, cerita tentang apa? Ternyata cerita tentang kejadian tahun 1941, ya. Kenapa diulang itu Conjuring? Dia juga menyampaikan bahwa di naskah film bahwa ini sutradara sudah berbeda dengan Conjuring 1 dan 2. Nah, Conjuring sebelumnya ya, Conjuring 3 ya, Conjuring. Dan nonton atau belum, ya silakan saya nontonnya buat membangkitkan rasa ketakutan kita. Ya seperti itu. Kemudian trailer itu juga termasuk mendefinisikan sebuah film. Perlindungan asuransi dengan dokumen-dokumen disebut polis juga mendefinisikan sebuah produk. Oke. Ini dokumentasi produk, ada assembly drawing, ada sebuah gambar perakitan, ya, dari hasil dari sebuah CID itu, ada assembly chart, diagram assembly perakitan, assembling, ya, itu biasa dari computer aided manufacturing bisa mengeluarkan ini, membuat dokumentasi ini. Ada rute sheet, ya, lembar rute, bagaimana produk itu dirinci dalam bill of material, beberapa ada material, ya. Book order itu kalau melakukan pekerjaan itu ada dokumen-dokumen, ya. Dokumen-dokumen apa itu? Dokumen perintah kerja namanya. Ada ECN, engineering change notice, kemudian ada manajemen configuration management, ya. Oke. Nah, ini ya spesifikasi tertulis, daftar bahan baku dan gambar teknik, sebenarnya ini membantu cara kita menetapkan produk kita, sehingga ketika produk itu menjadi sebuah hak kita atau hak lain, ya, copyright, itu didasari sebuah dokumentasi yang cukup mumpuni. Jika seseorang sulit gitu ya. Lagu juga seperti itu. Misalnya lagu aja ya, yang sekarang ini kena copyright, sebuah produk lagu yang misalnya mirip itu bisa kena, ya. Bisa kena digugat gitu, yang baik lirik maupun misalnya itu ada kemiripan, ya, yang banyak di area 70% juga kena. Gitu. Yang berikut desain jasa, tidak banyak yang Pak sampaikan. Jasa ini memang ada interaksi konsumen, ya, langsung dia langsung. Misalnya ada berupa kontrak atau perjanjian dengan foto seperti operasi plastik untuk rambut, itu misalnya ada spesifik desainnya, ini maunya kemana gitu ya, tata rambut. Jika saudara rekan kalian ke barber, ya, untuk memotong rambut atau tukang cukur, ke salon rambut misalnya, itu kalian akan melihat desain. Oh, saya pengennya seperti ini, bisa nggak? Bisa, itu desain, ya. Sudah ada fotonya gitu, ada pengantaran jasa, misalnya uji tekanan jantung, ya, proses melahirkan bayi itu juga mereka juga ada jasa. Kalau di sini belum ada, banyak ya. Kemudian jasa desain pengantaran jasa seperti konseling, ya, pendidikan tinggi. Nah, pendidikan tinggi banyak mendesain itu. Misalnya ada desain sekarang fast track namanya. Fast track itu mendesain sebuah pendidikan dari S1 ke S2. Kalau sekarang sudah ada di Poltek Unsri dan beberapa di Universitas Telkom juga sudah ada, ya, fast track. Fast track itu begini, kalian itu berada di posisi S1. Ketika itu didesain pada semester 6 atau 7, kalian mulai mencicipi
kuliah S2. Apa yang terjadi? Kalian hanya membutuhkan waktu 1 tahun lagi dari setelah S1 untuk mendapatkan gelar S2. Namanya fast track. Ya, itu ya. Yang terjadi di Poltek ada di Poltek. Ya, fast tracknya ke Malaysia ya. Kalau di Unsur ya ada di teknik mulai fast tracknya di misalnya dari S2 ke S3. Karena dia memiliki S2 S3 fast track ya. Orang itu kuliah di S2 tapi mulai mencicipi, mulai merasakan, mulai boleh ikut di S3. Jadi ketika itu jadi 5 tahun itu bisa S2 dan S3. Itu sih fast track ya. Fast track itu seperti itu. Jadi mempercepat tracknya ya. Umur kita berapa sekarang, mau fast tracknya dari S1 ke S2 atau dari S2 ke S3, itu fast track. Oke, itu ya, ada teknik-teknik lagi yang bisa dipakai di jasa, ada customization, ya, penyesuaian selera, taste, ada modularize, menyediakan paket-paket, ya, paket-paket, kayak ini, kayak Gojek, GoFood, nah, itu paket-paket, itu namanya modularize. Oke, ada Gosen, ya, Godak, nah, juga ya, seperti itu ya. Itu namanya modularize ya, dalam sebuah desain produknya ya. Kemudian customisasi juga menggunakan space, seleranya bagaimana ya gitu. Automation ada mengurangi interaksi konsumen dengan menggunakan mesin untuk menggantikan tenaga manusia, misalnya menggunakan ATM, itu mendesain sebuah interaksi konsumen. Ya, jasa perbankan itu jasa bagaimana dia melakukan automation atau fintech financial teknologi ya itu ya. Kemudian moment of truth adalah saat penting antara penyedia jasa dan konsumen. Jadi ada saat kejujuran ya yang berkesan meningkatkan atau menurunkan harapan konsumen. Jadi harapan konsumen ketika kita melakukan interaksi, maka ada seringkali pertemuan ya gathering antara konsumen dan produsen. Sebenarnya karena kan membentuk moment of truth, misalnya para pemakai mobil Mitsubishi ya, expander itu ada moment of truth-nya. Mereka ada 1 tahun kumpul gitu. Di sana ada makan-makan, ada moment of truth, ada servis bengkel, nah di situ gratis moment of truth ya. Oke. Dan nampaknya terhadap kehidupan manusia ada kemewahan. Ini yang kita harus maknai sebagai kita konsumen ya. Bagaimanapun juga masyarakat sebenarnya tidak lagi melihat value dan sisi, ada menjadi bobot dari keduanya. Jadi nilai juga, rasa juga seperti itu. Selera mereka value itu. Kadang-kadang kalian itu lebih ke arah fashion. Kalian tidak merasa selera kalian terhadap bentuk HP tersebut, smartphone. Tapi karena itu menampilkan gaya dan kemewahan, gengsi kita, atau kita menurut kita itulah jati diri kita, value, sehingga kita mengabaikan beberapa indikator-indikator dan mendapatkan sebuah produk dan jasa yang baik. Kalian harus benar-benar misalnya maunya kalau gunting rambut di tempat mewah gitu ya, langsung melakukan banyak misalnya pemerahan diri gitu. Itu value, tidak hanya lagi nilai sih, tapi itu bukan sudah mengabaikan beberapa lagi fisik ya, tidak lagi fisik atau menaikkan value menjadi bobot dari itu ya. Jadi di situ ada pertama orang lihat fisik ke bawah desain, lalu menilai itu value-nya apa, apakah di sana ada nilai gaya dan kemewahan di situ ya. Ada taste, selera. Oke. Jadi ketika ada P dan Q, ada harga dan ada barang, ada kuantiti. Apa yang terjadi? Orang akan merubah sebuah paradoksnya. Paradoksnya itu menambah paradoks ekonominya, itu menambahkan nilai value-nya
atau nilai yang kita sebut dengan taste-nya. Oke, itu. Jadi ketika saudara mendapatkan kenaikan pendapatan, maka itu akan mempengaruhi gaya dan kemewahan kita. Itu yang terjadi ya. Banyak sekali merek-merek yang menurut kita fungsinya sama aja. Ada tas yang mahal gitu, ada LV misalnya ya, ada Gucci. Sebenarnya tas itu mahal, mungkin sama saja. Tapi kalau kalian lihat itu menampilkan value saudara, rekan-rekan semua pada tataran gaya dan kemewahan. Ini yang harus disiasati benar ya. Oke. Saya kira ini saja. Silakan nanti kerjakan individu. Ya cukup ya, hampir jam 10 ya. Saya kira ada yang mau ditanyakan, Pak, stop share dulu. Coba tutup, ya dulu ya. Terima kasih, kita sudah perhatiannya. Oke.